Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Cahya Puspita dan teman saya satunya bernama Latifatul Maghfirah. Di sini kami akan membahas tentang bangun ruang, di mana pembahasan kami tentang pengertian bangun ruang dan macam-macam sifat dan bangun ruang. Yang pertama, pengertian tentang bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang itu adalah sebuah bangun 3 dimensi yang mempunyai ruangan dibatasi oleh sisi, di mana bangun ruang sendiri memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah sisi, yang merupakan bidang yang membatasi antara ruang dengan ruang sekitarnya. Sementara rusuk merupakan pertemuan antara dua sisi berupa ruas garis pada bangun ruang. Sementara titik sudut, ini yang dinamakan titik sudut, adalah titik hasil pertemuan rusuk yang memiliki jumlah 3 atau lebih. Ini. Nah, yang kedua, saya akan membahas tentang macam-macam dan sifat bangun ruang. Yang pertama adalah bangun ruang kubus. Kubus itu memiliki jumlah bidang sisi ada 6, berbentuk bujur sangkar. Yang kedua mempunyai titik sudut 8 titik sudut. Mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Semua sudutnya itu siku-siku. Mempunyai 4 diagonal ruang dan 12 diagonal ruang, di mana 4 diagonal ruang sama dengan garis AG, BH, CE, DF dan 12 bidang garis, yaitu BD, EG, FG, AH, DE, BG, CF, AF, dan BE, CH, DG. Untuk rumusnya, mencari volume dari kubus adalah sisi kuadrat. Untuk mencari luas permukaan kubus sendiri, itu menggunakan rumus 6 kali sisi kuadrat. Nah, yang kedua adalah balok, di mana balok itu mempunyai sisi-sisi berbentuk persegi panjang, di mana rusuk-rusuk sejajar itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Ini yang sejajar. Setiap diagonal ruangnya, balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Setiap bidang diagonal balok mempunyai bentuk persegi panjang. Nah, rumus volume dari balok sendiri adalah panjang kali lebar kali tinggi. Untuk ruas permukaan sendiri, 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah luas kali tinggi. Yang kedua adalah prisma. Sifat-sifat prisma yaitu mempunyai bentuk alas dan atap yang kongruen. Setiap sisi bagian sebuah prisma memiliki bentuk persegi panjang. Prisma mempunyai rusuk berbentuk tegak serta ada bentuk bisa tegak juga. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama mempunyai ukuran yang sama. Untuk rumus volumenya itu menggunakan luas kali tinggi. Nah, yang keempat adalah limas. Sifat-sifat limas yaitu mempunyai 5 sisi, yang satu sisi berbentuk segi 4. Yang kedua mempunyai alas dan 4 sisi lain yang berbentuk segi 3, yang merupakan sisi tegak, mempunyai 8 buah rusuk, mempunyai 5 titik sudut, berada di bagian alas 1 sudut. Berada di bagian atas merupakan titik puncak. Luas dari 5 sendiri rumusnya adalah luas alas kali 1/4 kali keliling alas kali tinggi. Untuk volumenya sendiri, rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Saya di sini akan menjelaskan tentang bangun ruang tabung. Bangun ruang tabung atau disebut dengan silinder. Contohnya adalah toples.
Bangun ruang tabung memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai 2 rusuk. Rusuk yang dimaksudnya adalah rusuk ini. Ini yang dinamakan namanya rusuk, dan ini memiliki 2 rusuk, 1 dan 2. Dan yang nomor 2 adalah memiliki 3 bidang sisi, yaitu sisi alas, sisi selimut, sama sisi tutup. Ini yang dinamakan sisi. Dan tabung memiliki alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Ini berbentuk lingkaran. Ini yang dinamakan dengan tutup tabung yang berbentuk lingkaran dan tidak memiliki titik sudut. Berikut adalah rumus dari volume tabung dan beserta contoh soal tabung. Rumus volume tabung adalah P kali R kuadrat kali T. Contoh soalnya diketahui jaring-jaring alas tabung adalah 21 cm, P-nya 22/7 dan tinggi tabung adalah 40. Sebelum kita menjawab soal tersebut, mari kita menulis yang diketahui terlebih dulu. R sama dengan jari-jari alas adalah 21 cm, T sama dengan tingginya 40 cm, dan P-nya kita menggunakan 22/7. Yang ditanya adalah volume. Maka terlebih dulu sebelum menjawab kita tulis rumus dulu. P kali R kuadrat kali T. P sama dengan 22/7 kali 21 kuadrat kali 40. 22/7 dikali 441 kali 40. 441 kita kalikan dulu, 22/7 sama dengan 1386 dikali 40. 1386 dikali 40 sama dengan 55.440 cm3. Berikutnya adalah tentang kerucut. Kerucut memiliki 2 sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satunya sisi yang menyelimuti bangun ruang kerucut. Yang 2 adalah rusuk dan yang ketiga adalah titik sudut. Titik sudutnya adalah ini. Berikut adalah rumus dari kerucut adalah 1/3 dikali P kali R kuadrat kali T. Contoh soalnya adalah suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 2 kuadrat kali T. Contoh soalnya adalah suatu kerucut memiliki jari-jari sepanjang 14 cm dan tinggi 24 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Sebelum kita menjawab, kita harus mengetahui apa aja yang diketahui dari soal itu. R adalah jari-jarinya adalah 14 cm dan T adalah tingginya 24 cm. Yang ditanyakan adalah volume. Volume dilambangkan dengan huruf V. Mari kita jawab dulu. Sebelum menjawab kita menuliskan rumusnya dulu. 1/3 dikali P kali R kuadrat kali T. 1/3 kita tulis, P-nya kita menggunakan 22/7, R-nya adalah 14 kuadrat dikali tingginya 24. 14 kuadrat sama dengan 194 dibagi 7 sama dengan 28. 28 dikali 22 sama dengan 616. 24 dibagi 3 sama dengan 8. Kita tulis di sini. 616 dikali 8 sama dengan 4928 cm3. Berikutnya adalah tentang bangun ruang bola. Sifat-sifatnya adalah mempunyai 1 buah sisi, 1 buah titik pusat, dan tidak mempunyai jari-jari tak terhingga dan semua sama panjang. Rumus volume bola adalah 4/3 kali P kali R kubik. Contoh soal. Tentukan volume bola yang mempunyai jari-jari sepanjang 30 cm. Yuk. Sebelum menjawab soal ini, kita harus mengetahui apa aja yang diketahui. R sama dengan 30 cm, P kita menggunakan 3,14. Yang ditanyakan adalah volume, maka kita harus menulis rumus volume. Rumus volume adalah 4/3 kali P kali R kubik. 4/3 dikali 3,14 dikali 30 kubik. 30 kubik sama dengan 27.000. 27.000 kita kalikan dulu. 3,14 sama dengan 84.780.
780 kita kalikan 4/3 sama dengan 113.040 cm3. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih.